Dalam melihat dirimu dan dia yang sedang berbicara, sepertinya serius sekali. Lalu saya mendekat, saya bertengger di atas pohon yang di dekat manusia ini. Saya mendengarkan poin demi poin yang dia katakan. Yang lainnya saya masih bisa mengerti. Saya masih bisa memahami. Tetapi ini, poin yang nomor 2, yang masalah getaran, saya masih tidak mengerti. Oh, tadi yang mendengarkan apa? Banyak apa tadi? Semuanya saya mendengarkan. Enggak, teman-temanmu ada enggak? Banyak. Di belakang saya, di bawah saya kan di atas pohon. Ya. Yang di belakang kalian itu banyak. Mungkin ada sekitar 25 sampai 50. 50 makhluk. Benar. Oh iya, perkenalkan. Nama saya Jaril. Jaril. Suril. Kamu tidur tadi. Oh, kamu yang tidak paham itu nomor 2. Ya, yang masalah getaran. Getaran. Dia kan mengatakan seperti daun ini yang sudah jatuh. Ya. Dia kan menunjukkan itu. Daun kalau ketika tidak disentuh atau diapa, katanya tidak ada getaran menurut kita. Tetapi alam menggetarkan atau bagaimana itu saya nggak tahu. Kayak gini tadi. Nomor 1 paham ya, yang poin keesaan. Ya, itu saya paham. Tuhan satu, yang diciptakan oleh satu, ya paham? Paham. Getaran itu setiap benda apapun yang ada di alam semesta itu selalu bergetar atau bergerak. Lah nyatanya ini diam saja. Nah ini masuknya itu getaran besar. Bumi bentuknya apa? Saya tidak tahu. Bumi itu bulat, adanya siang dan malam itu karena perputaran rotasi dari bumi. Sebentar, saya masih tidak masuk di pikiran saya. Bumi bulat. Kamu tidak tahu? Nah ini rata. Nah karena sudut pandang kita yang pendek. Coba kamu jadi raksasa atau kamu berada di luar angkasa, kau kan melihat bumi itu bundar. Ini matahari, ini bumi, ya, muter. Jadi kena matahari siang. Ini kayak gini mas. Ini kan gelap. Kayak gini. Muter. Nah ini kan terang ini. Sebelah sana kan gelap, gitu lah. Itu. Nah, ini muter gini. Oh, maksudmu yang ini siang? Ya. Yang ini malam. Nah itu rumus bumi. Berotasi terus-menerus tiada hentinya. Jika ini tidak bergerak, tapi kan bumi masih bergerak muter. Nah, maksudnya getaran itu. Si daun ini mengikuti bumi. Bergerak siang dan malam, perputaran siklus itu. Nah, maksudnya untuk kehidupannya bagaimana? Saya masih tidak mengerti. Maksudnya di dalam kehidupan kita, walaupun kamu terkadang diam, duduk di bawah pohon, tapi pikiranmu itu tidak akan pernah diam. Kamu itu selalu menggetarkan sebuah pikiran. Nanti makan pakai apa ya? Jangan-jangan ini nanti banyak sumbangan ya. Jangan-jangan nanti istri saya diapain di sana. Nah itu getaran itu maksudnya. Nah dari hal yang kau pikirkan atau yang kau getarkan itu, bergetarlah dengan hal yang baik-baik. Karena apa? Getaran yang nanti kau rasakan akan mempengaruhi orang-orang atau makhluk-makhluk di sekelilingmu. Kau sering melihat atau tidak? Lingkungan. Ya, kau sering melihat apa atau tidak? Ketika ada orang menangis, semua banyak ikut bersedih dan menangis. Kalau orang sedang tertawa, terkadang menularkan banyak orang di sini juga tertawa. Angob itu termasuk dengan getaran. Iya, maksudnya itu. Angob juga mas, angob. Saya sudah kesana kemari mencari ahli agama yang bisa menuntun saya. Setiap kali saya tanyakan, jawaban yang dia berikan selalu masih mengganjal di hati saya. Apa yang ingin kau tanyakan sebenarnya? Siapa tahu saya bisa membantu menjawabnya. Sebenarnya banyak, tetapi ketika saya mendengarkan lawan bicaramu itu, si dia, saya merasa masuk ke dalam, tersentuh dan saya langsung bisa memahami. Ini sebenarnya ini maksudnya harus dijelaskan dengan secara
Logika. rasional, Iya. logika. Kalau masalah ketuhanan, Esa itu, Iya. saya sudah mengerti tentang konsep-konsep ketuhanan. Saya tahu agama di setiap daerah itu kadang berbeda-beda dan konsep ketuhanan itu hampir sama. Ya, Saya sudah mengetahui itu. Memang ada beberapa hal yang saya tidak ketahui dengan rinci. intinya seperti ini. Jika kau mengejar Tuhan dengan logika, pikiran kamu ini, pikiran itu tidak akan ketemu. Urusanmu dengan Tuhan bukan menggunakan pikiran dan logika, tapi dengan rasa cinta. Nah, itu baru ketemu. Nah, rasa cinta. Benar. Bagaimana mungkin akan timbul rasa cinta ketika saya tidak melihatnya? Nah, itu segala sesuatu yang kau tidak lihat pasti kau akan memahami dengan sesuatu yang tidak mungkin, ya kan? Benar. Kentut terlihat atau tidak? Nah, itu bau. Nah itu bisa bau. Ya, tapi saya masa harus menyamakan. Ya, maksudnya dari hal kecil kan berarti sama aja. Tuhan kan nggak terlihat, tapi kan kebesarannya itu dirasakan. Iya. Nih, oksigen dari mana? Ya enggak. Ya. Saya sudah mulai mengerti. Terus ini lagi. Ini saya mohon maaf sekali ya. Untuk yang satu ini, saya mendengar tidak sengaja percakapanmu tentang garam pengabul doa. Apa sih tadi? Oh, ya garam bener. Bukan pengabul doa. Untuk hajat. Iya bener ya pengabul Ya, doa. ya. Hajat. Ya kan saya tidak salah. Ya. Untuk perantara pengabul doa. Ya, Kau diberi sama dia. bukan dia, tadi itu dia. Iya, maksudnya saya yang masuk ke dia. Ya. Syekh Abdul Kursaid. Saya merasakan seumur hidup saya sepertinya doa saya tidak pernah terkabul. Karena mungkin saya masih belum menjadi makhluk yang beragama atau tidak percaya tadinya. Ya. Sekarang ini kan saya sudah mau mempercayai adanya keesaan Tuhan. Ya. Saya ingin membuktikan bahwasanya kalau benar-benar Tuhan itu ada, kalaulah saya berdoa harusnya terkabul. Tetapi beberapa doa saya tidak terkabul. Saya ingin, kalau boleh saya mau memaharkan Menghargai apa? garam yang diberikan padamu. Wis mahal. Berapa sih? 100. Jangan 500 itu bagi saya terlalu murah kalau itu untuk sarana mengabulkan doa. Mampu itu loh. Kalau ada manusia yang meminta garammu mengatakan berapa tadi 500 itu mahal, jangan mau dikasih. Ya nggak apa-apa, Semampunya. semampunya kalau kita mah. Enggak, ya kalau sama ini ya. Semampunya harusnya juga mikir. Itu untuk sarana mengabulkan doa. Kamu memaharkan garam yang dia punya semisalnya dengan harga murah, tetapi kamu doa yang muluk-muluk. Masuk akal apa tidak? Ya sih. Ya gimana maksudnya? Pokoknya kamu kan ini dijual apa enggak sih maksudnya? Bukan dijual, ini dimaharkan untuk pembangunan panti pondok. Ya intinya ada transaksi di situ. Ya. Menukarkan uang dengan garam yang kau punya. Ya. Kalau ada yang mau membeli tapi mintanya harga yang murah, tolong jangan dikasih. Itu jangan masuk ikhlas. Kalau semisalnya dikasih, kamu mengatakan kepada yang membeli, kamu mau membeli dengan harga murah, tolong minta doanya jangan muluk-muluk. Berarti sesuai dengan mahar itu ya rumangsa gitu loh Sadar Mas. diri dan jangan keterlaluan. Berarti harusnya yang mahal. Saya berani bayar mahal sekali supaya saya tidak muluk-muluk. Saya berani bayar mahal pun saya tidak berani meminta doa yang muluk-muluk. Saya hanya meminta satu hal yang saya rasa itu harus dikabulkan sama Tuhan.
Itu rahasiamu. Ya, itu rahasia saya. Ya saya nggak bawa. Kadang saya ajak ke rumah. Kamu kira kok? Ya gimana, Bang? Berapapun Mahal kamu banget dia nggak sebut, bisa gunain, Bang. saya akan bawa.